malaikat itu ditugaskan mencabut nyawa dari orang syuhada, lalu dinampakkanlah pemandangan surga, wasuratun min suwaril jannah. Jadi orang yang mau mati syahid itu detik-detik ruhnya diambil di tangan malaikat, dengan izin Allah dinampakkanlah klip atau pemandangan tentang kehidupan surga. Nakah istri kita sedang potong ayam lalu terpotong tangannya, ya. Ada yang istri sedang kerja di dapur, kita masuk lalu tiba-tiba dia lupa, ya, dia sedang goreng mata sapi, rupanya tergoreng tangannya. Tidak ada. Itu sekali potong kita sudah terasa. Ini berkali-kali tidak sadar, itu baru lihat Yusuf. Makanya orang yang mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya, rahimakumullah, kita masih membahas tentang kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mati dalam keadaan syahid atau para syuhada. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahwa fadilah mati dalam keadaan syahid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka ketika dibangkitkan hari kiamat. Maka darah para syuhada, walaupun bentuknya masih berbentuk darah, tapi mengeluarkan aroma kasturi, mengeluarkan bau harum yang memenuhi padang mahsyar, dan itu aroma keluar dari darah mereka. Dan itu dijelaskan dalam hadis-hadis sahih Nabi yang mengatakan tentang kemuliaan itu. Dan ini menunjukkan tingginya derajat orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita paham bahwa dalam agama ada darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, ada darah yang dianjurkan untuk ditumpahkan. Pada dasarnya hukum mengganggu darah sesama mukmin itu haram, menumpahkan darah mukmin haram. Tapi malah ketika seseorang berjuang fi sabilillah, setiap tetes darahnya malah menjadi pahala dan penghargaan dari Allah. Maka berusahalah agar darah kita ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan
Kita masuk ke fadilah yang ketujuh, yaitu orang-orang yang mati syahid, ruh mereka disanjung, dimuliakan oleh malaikat Allah. Dan ini adalah salah satu perkara yang diimpi-impikan oleh orang-orang yang faham, orang-orang yang ingin perjalanan hidupnya diakhiri dengan perginya ruh dengan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan ini dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza qutila al-'abdu fi sabilillah." Kalau seorang hamba terbunuh di jalan Allah, kana awwalu qitratin taqturu min dammi, dari tetesan darah pertama yang jatuh dari luka-lukanya, kafarahullah al-khataya, maka Allah ampunkan, atau darah itu bisa menjadi penebus dosa-dosanya. Dan ini sudah kita bahas, salah satu fadilah menjadi syahid adalah darahnya menjadi penggugur dosa. Summa yursalullah azza wa jalla birabtatin minal jannah fayaqbidu fiha ruhuhu. Nah, ketika detik-detik orang syahid mau melepaskan atau lepas rohnya, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan para malaikat, lalu kemudian malaikat itu ditugaskan mencabut nyawa dari orang syuhada, lalu dinampakkanlah pemandangan surga, wasuratun min suwaril jannah. Jadi orang yang mau mati syahid itu detik-detik ruhnya diambil di tangan malaikat, dengan izin Allah dinampakkanlah klip atau pemandangan tentang kehidupan surga. Nah, makanya jangan heran bapak-bapak, kita lihat orang-orang yang mati syahid itu pandangannya menandakan kegembiraan, wajahnya menandakan kerinduan, tiada susah, tiada sedih. Jadi kita lihat hanya luka yang menganga, tetapi mereka terbawa ke dalam alam yang begitu indah. Dan ternyata Nabi menjelaskan, orang yang mau meninggal dalam keadaan terbunuh di medan perang itu dinampakkan suratul jannah, dinampakkan pemandangan surga. Kalau pemandangan surga dinampakkan, yakin kita ini akan lupa dengan segala rasa perih, rasa pedih, pasti lupa. Bayangannya begini, kita ini ketika menikmati suatu yang indah, kencing yang sudah tersesak itu terlupakan. Makanya kenapa orang-orang yang hobi nonton bola itu, padahal kencingnya sudah sesak itu, mesai, tapi tidak bangkit-bangkit. Kenapa? Rasa sukanya, hobinya, kegilaannya pada bola itu membuat tidak sakit-sakit perut, dan kencing pun dia bisa tahan. Nyamuk menggigitnya di kaki tidak terasa. Itu kalau sudah sesuatu yang disukai. Apalagi kalau nampak sesuatu yang membuat terpacunya kegembiraan hati. Waktu Allah menggambarkan sedikit keindahan yang membuat manusia lupa, Allah gambarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf disuruh oleh Zulaikha atau Zalikha untuk keluar
menampakkan dirinya di hadapan para ibu-ibu yang selama ini membicarakan Zulaikha, bahwa Zulaikha begitu naif mencintai budaknya. Masa istri menteri mencintai budaknya, dan itu sudah tersiar, sudah viral di tengah-tengah kota Mesir. Ya, namanya juga Zulaikha sebagai istri menteri merasa ini harus diselesaikan. Ibu-ibu ini tidak pernah lihat Yusuf, makanya bicara begitu. Akhirnya diundanglah semua mereka, ibu-ibu Dharma Wanita PKK, ibu-ibu Persit Kartika Chandra, ada ibu-ibu Kamandum keundang-undang yang di lingkungan istana, dewi-dewi semua diundang. Lalu kemudian disediakanlah wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, disediakanlah satu orang satu pisau sikin. Jadi disediakan makanan, buah-buahan yang memang harus dikupas, jadi sengaja disetting untuk dikupas. Lalu kemudian di saat mereka sudah dipersilahkan, silakan dikupas, lalu disuruh keluarlah Yusuf. Begitu Yusuf tampil di hadapan perempuan-perempuan itu, mereka semua kemudian tidak sadar, wa qatta'na aydiyahunna, mereka mengiris-iris jari mereka. Jadi Allah tambahkan tasydid, wa qatta'na. Allah tidak mengatakan huruf biasa, karena memotong dalam bahasa Arabnya itu qata'a, memotong, sekali potong qata'a. Kalau sudah ditambah tasydid qatta'a, berarti itu dipotong berkali-kali. Maka semua perempuan-perempuan saat itu ketika Yusuf keluar, mereka tiba-tiba lupa dengan apa yang mereka lakukan. Saking dahsyatnya ketampanan Yusuf, mereka memotong jari-jari mereka tanpa mereka sadari, berkali-kali. Lalu mereka mengucapkan ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat, ini bukan manusia, ini malaikat. Tangan sudah berdarah-darah. Nah, bayangkan baru Yusuf satu orang, perwakilan dari sedikit ketampanan yang di dunia, belum mewakili ketampanan surga. Nah, karena ada hadis yang menyebutkan Yusuf itu diberi anugerah oleh Allah, setengah ketampanan orang di dunia diberikan kepadanya. Di dunia, kalau kita nanti masuk surga, itu tidak dipakai dengan model wajah Yusuf, tapi dikembalikan kepada bentuknya Adam alaihissalam. Kita waktu masuk surga dikembalikan ke bentuk Adam. Yusuf saja begitu modelnya, tapi kenapa Allah kemudian mengatakan kita masuk surga dengan bentuk Adam, laki-laki bentuk Adam, tingginya sudah berubah menjadi tingginya Adam, yaitu 60 hasta 30 meter. Nah, kita naik nanti menjadi 30 meter. Hari ini berapa? Semeter 55, 56, 57. Nah, ada 1-2 meter setengah, itu pun jalannya tidak betul. Nah, lutut ke depan, kaki di belakang. Tidak ada yang sempurna. Kenapa Adam yang jadi pilihan untuk mengubah manusia masuk surga? Para ulama mengatakan Yusuf itu diberikan ketampanan wajah, tapi kalau seluruh fisik yang paling indah itu Adam, seluruhnya. Sedangkan Yusuf wajahnya yang tampan. Adam dicipta langsung dengan tangan Allah. Itu produk asli barang KW1 itu. Itu Adam itu langsung di surga dicipta dengan tangan Allah, bukan dilahirkan. Yusuf hasil peranakan dari Yakub yang kebetulan tampan, istrinya juga cantik, lahirlah Yusuf. Maka anak-anak Yakub semua tampan, tapi yang paling tampan Yusuf. Anak Yakub tampan semua. Maka coba baca surat Yusuf, waktu abang-abang Yusuf yang dulu membuang Yusuf ke sumur, waktu mau ke Mesir, Yakub mengatakan jika kalian ini la tadkhulu min babil wahid, jangan kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Disuruh masuk dari pintu yang berbeda. Kenapa? Karena kalau masuk dari satu pintu mengundang perhatian orang. Ini orang ganteng kok kumpul semua 10 orang.
Dari mana ini? Kalau kita hari ini kumpul-kumpul orang ganteng semuanya, ada kemungkinan homo. Makanya tidak boleh kumpul sesama ganteng. Itu ganteng semua, kebetulan begitu. Itu contoh baru nampak Yusuf, tangan tak terasa diiris. Dan ini tidak akan terulang, Pak. Kita hari ini siapa yang paling ganteng? Pernahkah istri kita sedang potong ayam lalu terpotong tangannya? Ada yang istri sedang kerja di dapur, kita masuk, lalu tiba-tiba dia lupa, dia sedang goreng mata sapi, rupanya tergoreng tangannya. Tidak ada. Itu sekali potong kita sudah terasa. Ini berkali-kali tidak sadar. Itu baru lihat Yusuf. Makanya orang yang mati syahid itu tidak lagi merasakan, walaupun sakarat sakit, tetapi keperihannya dia tidak lagi menjadi masalah. Yang nampak di depan matanya adalah keindahan surga, indahnya surga. Ini yang digambarkan oleh Nabi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fayarkubu fiha ruhuhu summa ya'ruju ma'al malaikah. Jadi setelah dicabut nyawanya dalam keadaan melihat pemandangan surga itu, maka kemudian ruhnya dibungkus dengan kain kafan yang wangi. Lalu kemudian ya'ruju ma'al malaikah, lalu dia pergi, berangkat, ruh itu berangkat dibawa oleh para malaikat. Lalu kemudian ketika para malaikat ala arja'is sama', ketika malaikat sudah sampai pada pintu-pintu langit, fayaqul, maka malaikat penjaga pintu langit ini kan ada 7 pintu, sab'a samawat. Semua malaikat yang menjaga pintu langit kemudian berkata, qad jaa ruhum minal ardi, sudah datang ruh dari bumi. Bagaimana keadaannya? Dipuji, kata mereka, tayyibah, ini ruh yang baik sekali, wa nasamah tayyibah, wangi sekali, membawa aroma yang harum sekali. Fala tamurru bi babin illa futiha laha, semua pintu yang membawa ruh orang syahid ini semua dibuka begitu saja. Jadi seperti orang VVIP, Pak, masuk tidak diperiksa apa-apa. Kita kan kalau masuk ke bandara disuruh berdiri, lalu di scan kita, dengan kayu scan, lalu kemudian kita kadang-kadang disuruh masuk di atas tempat barang itu. Ada yang tidur ke atas barang itu untuk dicek apa isi perut, ada yang bawa sabu atau macam-macam. Itu banyak urusan di dunia. Ini langsung lewat dari satu pintu ke pintu yang lain. Kemudian semua malaikat illa salla 'alaiha wa da'adaha, semua malaikat mendoakan ruh ini, kemudian memuji-mujinya. Wa yushi'uha hatta yu'ta biha ar-rahman, terus ruh ini dibawa oleh malaikat sampai berjumpa dengan ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian para malaikat berkata, fayaqul ya rabbana, wahai Tuhan kami, hadza 'abduka, inilah hambamu, tawaffaitahu fi sabilika, yang engkau telah izinkan dia wafat di dalam fi sabilika, di dalam jalanmu, artinya jalan jihadmu. Lalu kemudian ketika malaikat sudah mengatakan itu, ini sudah berhadapan dengan Allah, fayasjudu qabla al-malaikah, maka ruh orang syahid ini langsung sujud sebelum para malaikat bersujud di hadapan Allah. Dia langsung sujud duluan sebelum malaikat sujud di hadapan Allah. Summa tasjudul malaikah, kemudian barulah para malaikat ikut sujud. Summa yutahhar wa yughfar lahu, lalu Allah mensucikan ruh ini, lalu kemudian Allah ampunkan segala-gala dari ruh ini. Summa yu'mar fayuzhab bihi ila syuhada, lalu dikumpulkan ruh ini bersama dengan ruh-ruh syuhada yang lain. Fayajiduhum fi qubabin min harir, lalu mereka dikumpulkan semuanya, ruh-ruh syuhada ini, di dalam kubah-kubah yang terbuat dari sutra. Jadi keindahannya jangan ditanya, Pak. Fi riyadhi khudri,
berada di taman-taman yang berwarna hijau. Indahum hut wasur. Di saat itu Allah juga berikan mereka makanan-makanan, yaitu berupa ikan-ikan, lalu kemudian daging-daging sapi-sapi, ya. Dan itu berasal dari surga. Ikan-ikan berenang di sungai-sungai di surga. Kemudian sapi itu juga akan menjadi penghias, ya, di taman-taman tersebut. Lalu kemudian fayakulun, mereka semua nanti akan memakan apa yang disediakan oleh Allah melalui makanan-makanan dari surga itu. Lalu setelah mereka makan, dimuliakan Allah, summa ya'uduna wa yanduruna ila manazilihi minal jannah. Lalu Allah akan kembalikan mereka ke kubah-kubah yang terbuat dari sutra tersebut, sambil menunggu kapan diizinkan masuk yang sesempurnanya ke dalam surga. Wa yad'una Allah azza wa jalla an taquma as-sa'ah. Semua ruh-ruh orang syahid setelah melihat pemandangan yang baru dinampakkan, lalu melihat makanan-makanan yang disediakan, mereka semua sekembalinya ke kubah-kubah itu, yad'un, mereka semua berdoa kepada Allah an taquma as-sa'ah. Apa doa mereka? Ya Allah, percepatlah agar terjadi kiamat. Percepatlah agar terjadi kiamat. Kenapa mereka minta kiamat segera? Kita hari ini berharap-harap kiamat masih jauh. Ternyata orang yang sudah tahu rahasia kemuliaan orang-orang yang dimuliakan Allah, ternyata semua meminta dipercepat kiamat. Alasannya hanya satu, yaitu tidak sabar ingin segera menikmati surga. Nah, inilah Bapak Ibu tentang kemuliaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah, ya. Makanya apa yang terjadi pada saudara-saudara kita hari ini yang sedang berperang mempertahankan tanah agama, itu semua adalah salah satu anugerah. Berulang-ulang kita katakan, mungkin kita merasa sedih, merasa iba melihat keadaan saudara kita, tapi sebenarnya merekalah pemenangnya. Dan yang harus kita sedihkan keadaan kita ini yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesyahidan seperti itu, ya. Tapi insya Allah, karena dunia ini akan bergulir, ujung-ujungnya akan terjadi perang agama. Itu yang akan terjadi, ya. Sekarang saja di Indonesia ini kan kental sekali dengan isu-isu yang berbentuk agama, dan sudah berapa kali terjadi Poso, dan ini sudah mulai berbau-bau lagi di Sulawesi, ya. Jadi mulai ketika ada salah driver ojol yang membawa bendera Palestina kemudian dipukul rame-rame oleh kelompok orang di Sulawesi yang ternyata kemudian mereka sengaja membawa bendera-bendera Israel untuk memukul salah seorang ini. Dan kemudian ini sudah mulai berlanjut sedikit-sedikit di Papua, mereka dengan membawa bendera Israel mulai menampakkan pembelaannya. Nanti ujung-ujungnya kita juga akan mendapatkan kesempatan ini. Maka di saat kesempatan itu datang, mudah-mudahan Allah titipkan keberanian, istiqamah untuk membela agama ini. Karena menang itu tidak wajib. Kalaupun terjadi perang, menang itu bukan harapan. Karena kita memang tidak ditakdirkan untuk menguasai dunia dan memenangkan urusan di dunia. Dunia ini bukan tempat untuk kita, ya. Ada hidup yang lebih indah, khairu wa abqa, lebih baik, lebih kekal, tidak ada lagi kesusahan hidup, yaitu di surga Allah. Itulah tempat tinggal yang kita tuju. Maka tidak usah terlalu jauh membuat angan-angan memenangkan kehidupan dunia, ya. Orang hari ini bicara tentang cita-cita masa depan. Sebenarnya orang Islam ini tidak ada masa depan kecuali surga. Orang Islam itu ditanamkan realitanya, dan itu yang paling masuk akal. Masa depannya adalah kematian. Itu yang harus dipersiapkan.
Ini orang semua mengatakan masa depan, nanti ini tabungan masa depan. Kalau tabungan masa depan disimpan, lalu kemudian dihabiskan di masa tua, maka itu hanya menghabiskan uang, bukan tabungan masa depan. Tabungan masa depan adalah uang yang disimpan, lalu sedekahkan, wakafkan. Itulah yang menjadi harta abadi. Masa depan kita di sana. Kan tak perlu fikir terlalu panjang nanti 10 tahun yang akan datang. Sudah banyak orang yang malamnya mimpi, pagi tiba-tiba mati. Malam mimpi, angan-angannya jauh melayang bahwa dia akan jadi ini, dia nanti kalau seandainya begini, dia akan buat ini, nanti kalau sudah tua dia bersama istrinya akan duduk di rumah, lalu dia akan main PS5. Itu dah siap-siap tu, di setting satu ruangan studio dengan TV sekitar 150 inci. Sudah disiapkan semua kehidupan yang indah untuk masa tua. Malam bicara sama isteri begitu, pagi mati. Yang masih muda memasang masa depan, kalau nanti punya anak akan begini. Nanti kalau sudah punya uang, dia akan ganti dari motor begini, akan ganti mobilnya harus yang begini. Malam musyawarah sama isteri, suruh kumpul uang, tabungan. Besok pagi buka pintu, langsung masuk ke kolam renang, tenggelam, mati. Salah dia, kenapa buat kolam renang di depan pintu? Ini contoh barang, banyak sudah angan-angan orang. Maka kita hari ini disibukkan dengan dunia, padahal kematian sedang mengintai kita. Kita sibuk mempersiapkan kertas demi kertas, tak habis-habisnya demi mengejar 3,5 juta. Itu pun dipotong BPJS 300. Habis watai 20 jam dengan kertasnya. Print sana salah, print lagi, kemudian cari supaya cocok dengan keinginan penguasa. Yang akreditasi harus dapatkan ini, yang sertifikasi harus ngajar 24 jam. Kemudian mencari-cari tempat untuk bisa ngajar, sampai tapak silop sudah hilang bunganya. Bunga tapak sendal hilang demi mencari dunia. Masya Allah, tak habis-habisnya. Beginilah kita terjebak dengan keadaan dunia. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, orang yang pintar, cerdik, itu ciri-cirinya 2. Yaitu yang pertama, man dana nafsah, yaitu dia selalu menghisap-hisap dirinya. Ini kayak mana saya nanti bagaimana, kalau saya mati bagaimana. Jadi dia menghisap dirinya, jadi tidak disibukkan dengan aib orang, tapi dia sibuk dengan aib dirinya. Itu mandana nafsah, selalu memikirkan muhasabah tentang diri. Berapa banyak sudah salat yang dia lakukan, berapa banyak Quran yang sudah dia baca. Jadi itu yang dalam pikiran dia, untuk menghisap diri penuh dengan kekurangan. Itu ciri orang pintar. Yang kedua, kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut. Dia senantiasa mempersiapkan amal saleh untuk menghadapi kematiannya. Berarti orang yang pintar itu orang yang memang mikir mati. Hari ini kan kita balik, Pak. Jadi kondisi pintar hari ini bukan yang mikir mati, malah yang tidak mikir mati. Begitu dibisikkan kematian saja sudah dihush. Jangan bicara itulah. Kita sedang wisuda, bicara itu. Kita sedang di kantor, jangan bicara itu. Saya pikir mati dulu lah. Jadi mikir mati membuat kita salat, tidak mikir mati membuat kita tidak salat. Mahasiswa hari ini jarang yang mikir mati, Pak. Yang dipikirkan apa? Ijazah. Padahal sudah banyak mahasiswa mati, sudah banyak. Tapi yang mikir kayak mana caranya dapat ijazah, kemudian nilai bagus, lalu kemudian kerja. Jarang sekali ada yang memikirkan bagaimana dia dapat ilmu, dia bisa memberikan manfaat kepada agama. Jarang sekali. Inilah dunia. Dari hari ke hari kita perhatikan semakin jauh dari tujuan kita, semakin jauh dari tujuan hidup. Tertipulah kita satu persatu. Maka dalam hadis-hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa
Begini Allah muliakan jenazahnya, ruhnya orang-orang syahid. Kenapa? Karena mereka itu dah tak mikir lagi tu. Itu orang yang terjun ke medan perang itu nak mikir yang penting saya bela Allah. Nak sampai anak istrinya ditinggalkan. Padahal meninggalkan anak istri itu perasaannya, Pak, itu kan berat sekali. Berat sekali. Tapi mereka tak mikir. Istrinya pun melepaskan suami, nak mikir ya sudahlah kalau engkau tidak bertemu lagi dengan kami di dunia, kita bertemu di surga Allah. Itu istri-istri dulu. Melepaskan suaminya, asal buat kebaikan pergilah. Anak biar aku yang jaga. Mati aku nanti dijaga sama orang lain. Mati anak maka mamaknya dijaga sama suami lain. Makanya sahabat tu habis meninggal sahabat, nikah sama sahabat, nikah sama istri sahabat yang lain, itu hal yang biasa. Biasa sekali itu. Rasulullah pun hampir semua istri-istrinya itu adalah istri dari sahabatnya, orang yang dikenalnya. Abu Salamah meninggal. Abu Salamah itu paling baik, hijrah pertama bersama Nabi. Dan kemudian ketika Abu Salamah meninggal, bukan meninggal syahid pada waktu itu, Rasulullah datang mendoakan, mensalatkan, dan Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, semoga Allah memberikan engkau ganti yang lebih baik. Itu tidak ada maksud apa-apa Rasulullah kepada istri Abu Salamah, cuma didoakan sebagai seorang Rasul, semoga dapat ganti yang lebih baik. Ternyata ujung-ujungnya Allah ilhamkan ke Nabi untuk melamar istri Abu Salamah. Maka salah satu istri Nabi itu Ummu Salamah. Dan itu biasa, Pak. Hari ini yang tidak biasa. Hari ini rasanya tabu sekali. Maka kita tidak berani berwasiat ke orang, kalau saya meninggal kamu kawin dengan yang domba. Tidak berani kita wasiat, dianggap tabu. Dulu biasa. Maka kesyahidan dulu itu dikejar tanpa ada sedikit pun halangan di hati. Benar-benar ikhlas hanya demi mendapatkan surga. Kenapa mereka begitu mudah tinggalkan anak istri? Karena mereka tahu fadilahnya. Di antara fadilahnya mereka satu mati, tapi istri dan anak-anaknya bahkan nanti 70 orang itu diizinkan diberi syafaat oleh wasilah kematian syuhada. Walaupun yang tentukan nanti Allah. Tapi 70 orang diberikan izin dengan syafaatnya para syuhada. Dan di dalam sejarah ini saya catatkan bagaimana malaikat memuliakan ruhnya orang syuhada. Ada dua kisah yang kita jadikan sebagai tamsilan, bukan tamsilan, sebagai contoh yang pernah terjadi, bukan permisalan, tapi contoh yang fakta yang terjadi bagaimana malaikat memuliakan orang yang mati syahid. Yang pertama kisah Hanzalah bin Abi Amir. Jadi Hanzalah ini salah satu sahabat Nabi dari Bani Aus. Beliau ini ketika menjelang terjadinya perang Uhud, sehari sebelum perang Uhud terjadi penyerangan, beliau ini menikah, baru menikah, jadi lintu baru, pengantin baru. Lalu kemudian pada malam harinya dia melakukan selayaknya pengantin baru, terjadilah hubungan suami istri. Dan kemudian menjelang subuh dia mendengarkan seruan-seruan untuk bersiap-siap menuju medan perang, karena pasukan musuh sudah bersiap sedia menyerang. Dan dia langsung keluar, langsung keluar dari rumahnya. Lalu kemudian dia bawa berbagai peralatan perang, dia penuhi panggilan dari semua yang sudah siap-siap perang, dan dia menuju ke Uhud. Lalu kemudian dia bertempur habis-habisan sampai dia berhasil membunuh, dia melukai Abu Sufyan. Ketika dia berhasil melukai Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan ini meminta tolong, berteriak minta tolong. Akhirnya Hanzalah dikeroyok oleh orang kafir. Dalam keadaan dikeroyok itulah dicincang-cincang tubuhnya,
sampai luka, ratusan luka berada di tubuhnya, dan dia gugur. Dan ini disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis, juga termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, jadi dari Abdullah bin Zubair, sami'tu Rasulullah SAW yaqul an qatli Hanzalah bin Abi Amir ba'da an iltaqa huwa wa Abu Sufyan. Rasulullah menceritakan bahwa Hanzalah itu berhadapan-hadapan dengan Abu Sufyan. Kemudian ketika Abu Sufyan mengalami luka yang digoreskan oleh Hanzalah, sebelum Abu Sufyan ini gugur, ujungnya dia mati, Abu Sufyan ini. Tapi sebelum dia mati, dia sempat berteriak sehingga dikeroyoklah oleh pasukan kafir yang lain. Lalu kemudian ketika jenazahnya ditemukan dan diangkatlah jenazah Hanzalah, anehnya menetes air dari rambutnya. Lalu kemudian para sahabat bingung, ceritakan, dinampakkan ke Nabi menetes air, dan Nabi lihat tetesan air dari rambutnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna sahibakum tughassiluhu al-malaikah. Ini Hanzalah ini, supaya kalian tahu, kata Rasulullah, dia dimandikan oleh malaikat. Jadi dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Jadi bukan prosesi mandi di dunia, tapi dimandikan oleh malaikat. Fasalu sahibatahu, yakni zaujatahu. Para sahabat bingung, kenapa dimandikan malaikat? Para syuhada di dunia tidak dimandikan, kenapa malaikat memandikannya? Dan sahabat tentu percaya karena Nabi yang menceritakan. Lalu mereka bertanya kepada istri Hanzalah. Faqalat, istri Hanzalah mengatakan, innahu kharaja lamma sami'al ha'i'ah. Hanzalah suamiku keluar menjelang subuh ketika dia mendengarkan huru-hara, yaitu orang-orang sudah mulai pergi, lari sana lari sini mempersiapkan perang. Wa huwa munadi al-jihad, dia segera mau memenuhi panggilan jihad. Lalu kemudian dia keluar, wa huwa junubun, ternyata dia keluar belum sempat mandi junub. Rupanya itulah yang menyebabkan malaikat memandikan junub Hanzalah, dimuliakan malaikat, dimandikan junub itu sampai kepalanya meneteskan air. Jadi ini kemuliaan yang diberikan oleh para malaikat kepada Hanzalah. Dalam kisah yang lain juga berdasarkan hadis, yaitu terjadi pada sepupu Nabi SAW, yaitu Ja'far bin Abi Talib, anaknya Abu Talib, abangnya Ali bin Abi Talib. Ja'far diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi panglima perang di perang Mu'tah, yaitu perang menyambut tantangan Romawi. Lalu kemudian ketika Ja'far memegang pedang, memegang bendera, karena dia panglimanya, nanti ada 3 yang gugur, 3 panglima gugur. Ja'far memegang bendera Rasulullah, di sebelah kirinya dia pegang bendera, sebelah kanannya memegang pedang. Lalu dalam perang itu ditebaslah tangan Ja'far yang sebelah kiri sampai buntung, bendera hampir jatuh, dia tahan, dia sambut dengan tangan kanannya. Lalu kemudian tidak lama ternyata tangan kanannya pun ditebas, juga buntung. Akhirnya jatuh, hampir jatuh bendera itu, baru disambut oleh panglima yang lain. Ja'far kemudian gugur, ditembus dengan panah dan tombak, gugur. Lalu kemudian ada riwayat yang menceritakan bahwa salah satu pasukan Romawi membelah tubuh Ja'far dengan pedangnya
menjadi dua bagian. Jadi belahnya itu nak mesti belah di tengah, bisa jadi terbelah. Nah kemudian ditemukanlah jenazah Ja'far dalam keadaan begitu, tiada tangan tak ada, badan terbelah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hadis dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah, ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru fil jannah ma'al malaikah bijanahain. Aku sudah lihat bahwa Ja'far diberi sayap oleh Allah, ya, diberi sayap oleh Allah seperti sayap malaikat, dan dia kemudian dibawa terbang oleh para malaikat, dan Ja'far pun terbang dengan para malaikat. Maka nanti Ja'far ini dijuluki dengan Ja'far At-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Jadi Rasulullah lihat ketika Ja'far ruhnya terbang, diberikan sayap oleh malaikat dan diserumpamakan seperti terbangnya malaikat. Begitulah kemuliaan yang diberi Allah. Ini hadis dari riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Begitulah Allah memuliakan. Maka kita tidak nampak, seandainya Rasul masih ada, cukup banyak yang akan kita lihat dari para syuhada yang aneh-aneh. Cuma mata kita terbatas karena banyak ilmu gaib yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuliaan yang diterima oleh para syuhada. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu kemuliaan, mendapatkan kemuliaan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.